方诛杀我监察使就是你了。主教。Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Legend of Zhu Part 3. Film ini dirilis pada tanggal 8 September 2019 dan disutradarai oleh Cheng Xiaoyu, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Andy Chen Yi sebagai Bai Ze, Aaron Wang Mingguo sebagai Ling Feng, Zhao Yilin sebagai Yu Yu, Marmalade Deng Xishuang sebagai Yun Meng, Yu Xuan Honghao sebagai Yu Yao, dan Yu Xintong sebagai Yan Bin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula ketika dua bersaudara yang bernama Bai Ze dan Ling Feng yang merupakan murid Chang Song diam-diam tengah berlatih ilmu di tempat terlarang milik perguruan Kunlun. Sesaat kemudian terdengar suara dari Yu Yao yang meminta mereka pergi menyelamatkan diri karena hendak ditangkap oleh Yan Bin yang merupakan senior Kunlun. Yan Bin sangat murka kepada Yu Yao karena memberitahukan kedatangannya kepada mereka berdua. Di tempat yang berbeda, Bai Ze dan Ling Feng melarikan diri dan sampai di tengah hutan. Mereka masih berada di area Kunlun, di mana mereka berdua menemukan goa tersembunyi. Setibanya di dalam, mereka menemukan dua cermin, dan kedua cermin tersebut merasuk ke dalam tubuh mereka. Seketika itu, muncullah kobra raksasa yang menyemburkan sesuatu dari mulutnya, dan beruntung mereka dapat melarikan diri. Sementara kobra tersebut berubah menjadi lelaki tua, kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka dihadapkan oleh ketua Kunlun untuk dihukum. Seketika itu, Yan Bin melempar mereka dengan tongkatnya hingga mereka tersungkur dan dia menganggap mereka berdua maling. Sesaat kemudian, datanglah Chang Song memberi tanda di kening mereka. Dengan begitu, mereka resmi menjadi murid Kunlun. Sementara, Yan Bin berusaha memprovokasi gurunya untuk tetap menghukum mereka berdua. Namun Chang Song tidak tinggal diam. Dia meminta Yan Bin untuk tutup mulut karena kedua guru sedang berunding. Kemudian Chang Song menghempaskan Yan Bin. Di tempat yang sama, mereka sedang berunding bahwa Kunlun sedang dalam bahaya karena aliran iblis akan bersatu. Ketua iblis Yuku tengah mengumpulkan jutaan umat untuk berperang. Di tempat yang berbeda, Bai Ze dan Ling Feng tengah membicarakan kedua cermin yang mereka temukan. Di saat mereka tengah berbincang, mereka dikejutkan oleh kedatangan Chang Song yang memberitahukan kepada mereka bahwa Kunlun akan mengadakan pertandingan antar murid, dan murid yang hebat akan turun gunung untuk menyingkirkan aliran iblis. Chang Song meminta mereka untuk tidak merusak nama baiknya. Sesaat kemudian, cermin bersatu dengan jiwa Ling Feng yang membuat dia berteriak kesakitan.
Keesokan harinya, pertandingan dimulai di mana Yan Bin melawan Ling Feng. Yan Bin teringat akan kecurangan gurunya yang diam-diam memberikan kapsul sumsum darah untuk menambah ilmunya dengan cepat. Di babak pertama, Yan Bin berhasil melumpuhkan Ling Feng dengan memukulnya secara bertubi-tubi. Yan Bin begitu dendam dengan Ling Feng karena gadis yang dicintainya lebih memilih Ling Feng. Dia akan melepaskan Ling Feng jika Yu Yao bersedia menjadi pendampingnya. Dengan berat hati, Yu Yao pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, situasi menjadi berubah di mana ketika Yan Bin hendak memukul Ling Feng untuk mengambil semua kekuatannya, tongkat miliknya tidak dapat menyentuh Ling Feng karena terhalang perisai sihir. Perisai itu membangkitkan tubuhnya yang sudah tidak berdaya, dan ternyata perisai sihir yang melindunginya adalah ilmu sesat aliran iblis. Seketika itu, Guru Yan Bin mendatangkan pedang penakluk iblis untuk membunuh Ling Feng. Beruntung Chang Song menghalanginya. Di tempat yang sama, mereka semua berpikir bahwa Ling Feng dan Bai Ze adalah mata-mata dari aliran iblis. Menurut Guru Yan Bin, mereka harus dibunuh daripada melepaskannya. Dengan terpaksa, Chang Song mengeluarkan ilmunya untuk menghilangkan seluruh kekuatannya, supaya mereka tidak diperalat aliran iblis. Sementara Chang Song menghukum dirinya sendiri di penjara dasar Puncak Kunlun. Kemudian Chang Song mengirim mereka ke dunia manusia. Cerita berlanjut di dunia manusia, di mana mereka berdua tengah membicarakan kekuatan mereka yang sudah hilang, namun mereka masih bisa kungfu. Ling Feng bersumpah jika ilmunya sudah kembali, dia akan balas dendam kepada Yan Bin. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan. Benar saja, wanita cantik jatuh dari langit. Dengan sigap Bai Ze menangkapnya. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Yu Yu. Yu Yu menceritakan bahwa dirinya dikejar oleh beberapa orang untuk dijadikan wanita penghibur. Scene berpindah di tengah pasar, di mana Yu Yu memutuskan untuk bergabung dengan Bai Ze dan Ling Feng. Seorang pria menabrak mereka berdua dan mengambil giok milik Ling Feng. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga mengejar pria tersebut, dan sampailah mereka tiba di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat lelaki tua yang tengah terbaring sakit, ditemani seorang gadis yang bernama Yun Meng. Sementara pria pencuri itu bernama Situ. Sesaat kemudian, Yun Meng memutuskan untuk mengembalikan giok milik Ling Feng. Yun Meng beralibi, adiknya mencuri karena panik. Ayah dan kakaknya tengah membutuhkan uang untuk berobat. Kemudian Ling Feng mencoba untuk mengobatinya dengan ilmu milik aliran iblis yang tersisa. Ling Feng memutuskan untuk mempelajari ilmu iblis agar menolong orang dan kembali ke ranah langit. Keesokan harinya, Ling Feng memberikan giok miliknya untuk Yun Meng. Ling Feng mengatakan giok berharga untuk seseorang yang berharga. Mereka bertiga tinggal di kediaman Yun Meng dan mengobati banyak orang dengan ilmu iblis milik mereka. Scene berpindah di ranah langit, di mana sang guru memerintahkan Yu Yao dan Yan Bin menangkap Bai Ze dan Ling Feng karena menganggap mereka berdua menguasai ilmu aliran iblis. Di tempat yang berbeda memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Yingsha tengah meminta semua prajuritnya untuk menculik gadis yang lahir di tahun dan jam ganjil untuk dijadikan formasi tumbal darah. Sesaat kemudian, ketika aliran iblis membuat formasi tumbal darah, muncullah Ling Feng dan Bai Ze menyerang mereka. Pada awalnya mereka berdua dapat dikalahkan oleh perempuan iblis, namun pada akhirnya Ling Feng mengeluarkan ilmu iblisnya untuk mengalahkan perempuan iblis, sehingga perempuan itu dapat dikalahkan.
Scene berganti di mana Ling Feng mengajak Yun Meng mendatangi Taman Bunga Persik. Ling Feng menyatakan bahwa selamanya dia tidak ingin berpisah dengan Yun Meng. Kemudian Yun Meng memakai kalung giok pemberian dari Ling Feng. Setelah itu mereka berdua berciuman. Di suatu malam, aliran iblis menculik para gadis untuk dijadikan formasi tumbal darah, tidak terkecuali dengan Yun Meng. Sementara Ling Feng mendeteksi keberadaan Yun Meng lewat giok pemberiannya. Scene berpindah di kastil aliran iblis di mana semua gadis akan dijadikan tumbal formasi darah. Sementara di luar kastil, Baize dan Ling Feng bergegas memasuki kastil aliran iblis dan menyerang mereka semua. Ling Feng dan Baize membuat perisai sihir untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun sayang sekali, perisai sihir yang dibuat mereka tidak mampu menandingi kekuatan Raja Iblis. Raja Iblis mengatakan bahwa mereka berdua ada hubungannya dengan aliran iblis. Di tempat yang sama, Raja Iblis hendak menghabisi mereka berdua. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan Yuyu yang melindungi mereka dan memanggil Raja Iblis dengan sebutan ayah. Yuyu meminta ayahnya untuk melepaskan mereka, namun ayahnya berdalih tidak akan melepaskan mereka karena istri Raja Iblis yang juga merupakan ibu Yuyu telah dihabisi oleh ketua Kunlun. Yuyu berusaha menghadang serangan Raja Iblis mampunya. Kemudian Yuyu memberikan lonceng kepada Baize untuk dia simpan sebagai pengganti dirinya. Baize tidak terima dan berteriak dengan sangat keras hingga tubuhnya mengeluarkan cahaya. Keesokan harinya, Baize, Ling Feng, dan Yun Meng tengah terdampar di bebatuan. Baize meminta Ling Feng dan Yun Meng pergi, sementara Baize ingin menyelamatkan Yuyu dari tangan Raja Iblis. Namun niatnya dihalangi oleh Ling Feng dengan mengatakan Yuyu adalah putri Raja Iblis dan Raja Iblis tidak mungkin membunuh putrinya sendiri. Scene berganti di kastil Raja Iblis di mana Yuyu memohon kepada ayahnya untuk melepaskan mereka berdua. Namun Raja Iblis mengingatkan Yuyu kembali akan kematian ibu dan adiknya yang belum lahir di tangan ketua Kunlun yaitu Ling Shu yang merupakan guru Yan Bin. Raja Iblis mempertanyakan apa salah istri dan anaknya hingga mereka harus dibunuh. Apa hanya karena mereka penganut iblis? Raja Iblis memutuskan untuk menghabisi ketua Kunlun supaya dia ikut mati bersama anak dan istrinya. Di tempat yang berbeda, Yan Bin telah membunuh semua orang yang mempunyai hawa iblis, termasuk ayah dan adik Yun Meng. Sesaat kemudian, datanglah Yan Bin bersama yang lainnya untuk menangkap Baize dan Ling Feng. Yun Meng mengorbankan jiwanya untuk Ling Feng, dan dia pun meregang nyawa. Scene berpindah di makam Yun Meng di mana Ling Feng bersumpah nyawa dibayar dengan nyawa. Ling Feng memutuskan untuk bergabung dengan Raja Iblis dan mereka pun memutuskan untuk berjalan masing-masing. Scene berganti di kastil Raja Iblis di mana Ling Feng resmi menjadi murid Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis memberikan hadiah kepada Ling Feng dengan menghadirkan gurunya yaitu Chang Song. Raja Iblis menyatakan bahwa gurunya terlibat pembantaian yang menewaskan kematian ayah dan adik Yun Meng. Tanpa pikir panjang, Ling Feng menyerang gurunya hingga tidak sadarkan diri. Di tempat yang sama, Ling Feng bertemu dengan Baize dan mengajaknya bergabung dengan aliran iblis dengan menceritakan Chang Song terlibat atas pembantaian warga. Meskipun begitu, Baize tetap tidak bersedia bergabung dengan aliran iblis dan cara kedua, Ling Feng mendatangkan Yuyu yang sekarang menjadi tawanannya.
Ling Feng meminta Baize untuk memilih siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Sesaat kemudian, Chansung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian, Ling Feng menyerang Baize dan juga Yuyu. Beruntung Raja Iblis datang dan memati Ling Feng. Sesaat itu, Ling Feng menghabisi Raja Iblis. Scene berganti di kastil Raja Iblis di mana Ling Feng telah dinobatkan menjadi Raja Iblis dan semua prajurit memberi hormat kepadanya. Scene berpindah di ranah langit, tepatnya di Kunlun. Sebuah anak panah melesat menuju ke arah ketua Kunlun dan sesaat itu muncullah Ling Feng bersama dengan bala tentaranya. Ketua Kunlun bicara tentang keadilan. Dengan lantang, Ling Feng mengatakan, "Akulah keadilan." Seketika itu Yan Bin menyerangnya, namun berhasil dikalahkan oleh Ling Feng. Ketua Kunlun tidak tinggal diam, dia pun turut menyerang Ling Feng. Terjadilah pertarungan yang memanas di antara mereka berdua, dan pada akhirnya Ketua Kunlun tewas di tangan Ling Feng. Sementara di tempat yang sama, Yan Bin sembunyi di balik istrinya. Sesaat itu, Yan Bin memohon ampun kepada Ling Feng dan menyatakan bahwa dirinya tidak sengaja membunuh istrinya. Ling Feng akan melepaskan Yan Bin jika dia mau membunuh istrinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghunus pedang ke arah istrinya, dan itu tidak membuat dirinya lolos dari kematian. Tanpa banyak bicara, Ling Feng mematahkan lehernya hingga tewas. Sesaat kemudian datanglah Baize dan mereka terlibat pertarungan yang cukup melelahkan, di mana Yuyu mengorbankan nyawanya untuk Baize dan dia pun tewas. Mereka berdua pun kembali bertarung, di mana ketika Ling Feng hendak menghunuskan pedangnya ke tubuh Baize, kekuatan muncul dari tubuhnya. Dengan wajah baru, Baize meminta Ling Feng untuk bertobat. Bukannya bertobat, dia malah menyerang Baize. Namun usahanya sia-sia. Sesaat kemudian, Ling Feng pun menghilang dan tewas. Dan cerita pun selesai.